Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan Naufal dengan NRP 50177251010. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas buku Physical Geology ditulis oleh Bapak Carlson, Plummer dan juga McGrary. Ini edisi ke-7 untuk chapter 1 dan chapter 2. Jadi kita akan masuk ke chapter 1. Chapter 1 memperkenalkan geologi, esensi lempeng, tektonik, dan konsep penting lainnya. Jadi siapa yang butuh geologi? Oke. Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus melihat sekitar kita dulu. Coba kita lihat pakaian kita. Kita lihat mobil kita, handphone kita, dan banyak sekali hal-hal di sekitar kita. Pakaian kan bukannya dari tumbuhan atau hewan. Tuh, jangan salah teman-teman. Pewarna itu juga ada yang datang dari mineral, seperti warna kuning, seperti warna biru. Zaman dahulu warna biru itu didapatkan bukan dari warna dari alam, seperti hijau, seperti kuning, dan seperti merah. Itu dari alam bisa, tapi warna biru itu sulit teman-teman, karena dia itu datangnya dari batu. Jadi ada batuan yang warnanya biru dan itu sangat langka. Jadi warna dahulu itu warna biru dan ungu itu cukup mahal karena memang untuk mendapatkannya itu sangat sulit, jadi harganya mahal. Terus mobil kan dari apa? Mobil dari besi. Besi kan dia ditambang. Kita ambil biji besinya, ya kan? Kita ambil biji besinya, terus kita olah menjadi besi baja seperti yang ada di mobil. Kemudian untuk menggerakkan mobil itu sendiri, kita juga perlu apa namanya? Bahan bakar minyak, bensin, ya kan? Pertalite, Pertamax dan lain-lain. Itu kan datangnya dari mana? Datangnya dari bumi. Kita tambang dari minyak bumi, kita olah menjadi pertalite, solar, aftur, dan lain-lainnya. Kita gunakan sehari-hari dari motor, mobil, pesawat, kapal, dan hingga roket untuk keluar angkasa. Handphone itu uh, part-partnya, chip-chipnya itu ada dari tembaga, dari besi, dari emas. Itu kalau nggak dari bumi dari mana lagi, ya kan? Nah, seperti itu. Terus selain geologi, kita sebagai pribadi seorang manusia itu juga sangat terbantu dengan adanya geologi. Kenapa? Karena ini bisa kita lihat di PowerPoint, pencegahan bencana. Oke, katakanlah uh, kita tidak akan tahu kapan gunung berapi atau gempa atau tsunami itu terjadi. Nah, pasti banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan, ya kan? Nah, inilah fungsi geologi. Dengan kita mempelajari geologi, kita tuh bisa tahu ketika akan terjadi tsunami, maka sebelumnya akan terjadi gempa. Nah, dengan kejadian-kejadian seperti air yang surut, kemudian hewan-hewan panik dan lain-lainnya, kemudian akan terjadi tsunami. Nah, dengan adanya geologi, ini bisa dicegah, teman-teman. Bisa dicegah sehingga korban jiwanya tidak akan banyak. Terus bayangkan jika tanpa geologi kita akan membangun rumah di daerah yang rawan dengan longsor. Akan ada pemukiman di daerah rawan banjir, rawan longsor, bahkan rawan tsunami. Nah, itu kalau semisal tidak ada pemetaan daerah rawan, banyak sekali orang yang akan dirugikan. Kerugian negara, kerugian secara pribadi itu akan sangat besar. Apabila kita mencegahnya dengan kita memetakan daerah-daerah rawan, sehingga katakanlah daerah A itu adalah daerah rawan, maka kita anjurkan kepada masyarakat untuk tidak membuat rumah di lingkungan A atau tidak membuat pemukiman di wilayah A, agar ketika kelak terjadi hujan, ketika terjadi bencana, itu tidak akan terjadi dan tidak akan memakan banyak korban, akan terjadi dan tidak akan memakan banyak korban seperti itu.
Kemudian di kondisi terutama Pulau Jawa seperti yang kita tahu kan, Pulau Jawa itu sangat populated atau sangat populasinya sangat banyak, ya kan. Hampir sekitar setengah lebih populasi di Indonesia itu letaknya ada di Pulau Jawa. Bahkan populasi penduduk Rusia itu lebih sedikit daripada penduduk yang berada di Pulau Jawa. Nah, dengan Pulau Jawa yang sempit, otomatis eh, wilayah pemukimannya itu juga sangat sempit di kemudian hari, bahkan sekarang pun sudah mulai sempit. Jadi mau tidak mau kita harus ada beberapa pemukiman yang ada di jalur yang rawan seperti rawan tsunami, longsor, gempa dan lain-lain. Nah, eh, kita juga harus tahu bahwa Indonesia itu negara yang banyak terjadi atau sering terjadi gempa. Nah, oleh karena itu, dengan adanya geologi, kita bisa mencari tahu mana daerah yang aman, mana jalur evakuasi yang perlu uh, perlu dibuat untuk ketika terjadi suatu bencana, masyarakat itu bisa mengevakuasi diri dengan cepat dan aman. Seperti itu. Jadi geologi itu sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Kemudian sangat bermanfaat ketika terjadi suatu bencana, karena mau tidak mau bencana itu akan selalu ada karena itu menjadi bagian dari bumi itu sendiri, teman-teman. Nah, selain itu geologi itu juga menyediakan apa yang kita butuhkan. Maksudnya dari sini tuh kita itu mau tidak mau pasti akan bergantung pada bumi, ya kan? Sumber daya kita sejak zaman kuno, sejak zaman Meganthropus erectus pun itu kita sudah bergantung pada bumi. Zaman dahulu ketika manusia purba kita menggunakan batu untuk berburu, kita menggunakan batu untuk uh, meramu, kita menggunakan batu untuk segalanya. Sampai sekarang kita menambang, kita mengeksploitasi bumi untuk kehidupan kita. Mulai dari minyak minyak bumi tadi, gas alam, ya kan. Untuk membangkitkan listrik kita juga pakai pembangkit listrik tenaga batu bara buat minyak bumi dan juga gas alam. Terus untuk uh, bahkan laptop yang saya gunakan untuk presentasi ini juga dari alam, dari bumi gitu loh. Chip-chipnya, part-partnya itu dari bumi ya, yang ditambang dari nikel, dari apa, baterai kan dari nikel, ya kan. Nah, jadi seperti itu sumber sumber energi utama kita dari apa, minyak bumi, batu bara. Keseharian kita pakai apa, pakai HP, itu dari apa, dari bumi juga. Jadi kita itu ketergantungan total seperti itu. Nah, ini yang kita lihat. Eh, dari sebuah pensil ya, dari sebuah pensil itu banyak sekali yang kita ambil dari bumi. Contohnya penghapus. Penghapus itu apa? Plastik. Penghapus itu plastik. Plastik didapatkan dari mana? Dari minyak, dari petroleum. Kita tambang dari bumi. Nah, terus yang lain itu besi, brass, ada copper dan zinc dari bumi. Terus untuk membentuk pensil itu kita butuh mesin, ya. Dan mesinnya itu kebanyakan terbuat dari besi, ya kan. Nah, terus warna warna pensilnya itu pigmen warnanya itu kita juga ambil dari bumi, dari kita menambangnya. Nah, terus grafit. Grafit itu kan yang buat dari pensil itu kan grafit. Itu kita tambang gitu loh. Jadi dari pensil aja itu udah banyak sekali yang kita ambil dari bumi. Apalagi HP, apalagi mobil, apalagi yang lain-lainnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya maksud dari pemetaan daerah rawan. Nah, kita tahu kalau semisal daerah-daerah rawan itu biasanya dekat dengan daerah subduksi, daerah zona konvergen atau daerah aktif subduksinya. Kebetulan di Indonesia itu di daerah Jawa Selatan dan Sumatera Barat. Nah, bisa kita lihat di sini daerah rawannya di sini semua. Karena kemungkinan terjadinya gempa itu di daerah sini. Nah, ini Aceh yang 2004 bencana yang luar biasa memakan korban jiwa sangat banyak ya. Itu di sini. Nah, dengan ada pemetaan ini maka
sebisa mungkin daerah sini itu minim penduduk dan juga penduduk yang siap evakuasi. Daerah jalur evakuasinya jelas, pencegahannya jelas, jadi semuanya itu jelas. Nah, ini akan mengurangi dampak dari bencana itu sendiri, jadi kerugiannya itu nggak besar seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini tadi menghindari bencana geologi. Jadi setiap daerah walaupun itu bukan daerah konvergen sekalipun itu punya daerah rawan. Nggak harus bencana jadi nggak harus tsunami, nggak harus gempa, nggak harus gunung meletus, nggak harus gempa untuk memicu suatu bencana, tapi bahkan dengan hujan yang merupakan siklus cuaca itu bisa menyebabkan bencana, banjir, longsor, ya kan? Itu bencana. Nah, cara menghindari risikonya gimana? Ya kita bisa apa namanya? Memetakannya tadi. Nah, risiko bahaya geologi. Hampir semua orang menghadapi risiko dari bahaya alam, termasuk bahaya geologi, gempa, letusan gunung api, tanah longsor, banjir, dan tsunami. Nah, kita itu peran geologi itu mengurangi atau memitigasi. Jadi mencegah dan mengurangi mengurangi resikonya gitu loh. Karena bencana itu memang tidak bisa kita hindarkan gitu loh. Gempa itu emang udah siklusnya bumi, kita nggak bisa buat stop gempa itu terjadi. Kita hanya bisa mencegah banyaknya kerugian dan korban jiwa yang berjatuhan seperti itu. Oke, lanjut. Kita juga harus memahami sekitar kita. Selain kita memahami geologi itu mengajarkan kita untuk memahami sekitar kita. Karena manusia itu sejak sejak kecil aja ya, kita nggak usah bahas masalah sejarah ya, masuk manusia purba dan lain-lain, kita bahas sejak kecil aja. Saya itu dulu ketika kecil itu suka melihat api, dan saking penasarannya saya itu saya pegang apinya karena saya penasaran, ya kan. Ternyata api itu panas dan sakit seperti itu. Nah, memang ternyata secara alami manusia itu memiliki rasa ingin tahu untuk uh, jadi rasa kepo tentang dunia sekitarnya. Ketika ada suatu apa namanya kejadian, manusia itu cenderung ingin tahu kenapa kejadian tersebut itu terjadi, kenapa gempa itu terjadi, kenapa tsunami itu terjadi, kenapa gunung itu meletus gitu. Nah, itu manusia cenderung untuk merasa ingin tahu, kepo atau ingin tahu gitu loh. Nah, geologi itu menjelaskan berbagai banyak sekali fenomena alam, ya. Dan kita itu menghargai prosesnya. Kenapa? Proses pembentukan bumi itu benar-benar sangat lama. Bukan hanya sehari, 2 hari, sebulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, enggak. Mungkin kalau erosi atau apa ya mungkin ada yang 10 tahun, sekian tahun. Tapi kalau misal pembentukan katakanlah Gunung Arjuna, Gunung Rinjani, itu nggak bisa cuman sebulan jadi, nggak kayak gedung, tapi butuh waktu yang jutaan tahun, miliaran tahun untuk bisa menjadi Gunung Rinjani yang seperti sekarang, yang ada torean yang begitu indahnya itu nggak cuman sebulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun, berjuta-juta tahun, ribuan tahun, gitu loh, sampai akhirnya jadi Gunung Rinjani yang sekarang itu. Nah, makanya geologi itu mengajarkan kita untuk menghargai prosesnya. Secara nggak langsung kita kayak, aduh, ketika saya merusak lingkungan, ketika saya menghancurkan alam ini, betapa betapa apa namanya berdosanya saya, karena saya telah menghancurkan sebuah proses yang telah berlangsung begitu lamanya dalam waktu yang sangat sekejap, bahkan nggak ada sedetiknya gitu loh, seperti itu. Nah, oke, kita udah tahu nih tadi ya kan, geologi untuk siapa. Kita masuk ke buminya. Jadi bumi itu sistemnya ada empat. Jadi kalau dari atas ya, dari atas bumi, dari permukaan ke atas itu ada atmosfer. Atmosfer apa? Atmosfer itu apa? Atmosfer itu lapisan gas. Jadi dari dasar dasar tanah ini 0 mdpl sampai ke terluar eksosfer itu apa namanya penuh dengan gas, dari yang oksigen paling banyak sampai ada nanti
O3 atau ozon sampai nanti ini gitulah. Itu atmosfer. Nah, kemudian ada hidrosfer. Tadi kan udara, itu di udara. Sekarang ada air, hidrosfer. Hidro kan air, sfer itu kan lapisan. Jadi ini lapisan air. Jadi air laut, terus ada danau, sungai dan lain-lain. Nah, ini kita bahas di apa namanya? Di hidrosfer. Aduh, ini sepertinya ada yang belum saya edit. Bentar ya. Aduh, sepertinya belum saya edit ini. Aku pause dulu aja. Ini aku belum edit ternyata. Ya ini sudah saya edit ya. Mohon maaf tadi aku ada cut sebentar karena tadi belum aku edit. Jadi ada 4, atmosfer, hidrosfer yang sudah aku jelasin tadi, dan yang ketiga ini biosfer. Jadi bio itu kan suatu kehidupan, sfer itu lapisan. Nah, jadi unsur kehidupan yang ada di bumi itu namanya biosfer. Dari hewan dari hewan kan banyak, ada hewan yang terbang, udara, mamalia, vertebrata gitu kan. Banyak sekali. Ada juga fauna, flora itu juga banyak kali. Nah, terus yang paling kita fokuskan itu adalah geosfer. Nah, geosfer itu, geo kan bumi, sfer itu lapisan. Jadi ini lapisan bumi. Ini apa namanya? Fokusnya ke non yang tidak hidup, anorganik. Fokusnya ke yang nggak hidup, tapi yang padat. Kalau atmosfer kan ya nggak hidup, tapi yang gas. Hidrosfer juga nggak hidup, tapi yang air. Nah, ini nggak hidup tapi yang padat. Batuan, ya, itu kan padat dan nggak hidup. Nah, geosfer itu bahasnya di sini. Oke. Sebenarnya ada lagi satu, itu kriosfer. Tapi dia tuh karena lebih apa ya, lebih sedikit. Dia kriosfer itu untuk uh, air yang beku, gletser, es gitu-gitu, itu kriosfer. Cuman kan di bumi itu dia paling sedikit, mungkin nggak dimasukkan seperti itu. Oke, kita udah tahu nih, gempa terjadi karena apa namanya, di daerah konveksi kebanyakan, daerah konduksi, lempeng pertumbukan dan lain-lain ya kan. Itu prosesnya gimana sih? Proses internalnya itu gimana? Bagaimana mesin panas internal bekerja, ya kan? Itu kita kan kepo, kok bisa? Nah, ini akan kita bahas. Nah, untuk asal energinya, ya. Bumi memiliki mesin panas internal yang berasal dari panas dalam. Internal heat yaitu panas sisa pembentukan bumi dan peluruhan unsur radioaktif. Nah, jadi kalian pasti ingat tentang apa namanya, percobaan di SMP kalau nggak salah atau SD ya. Ketika kalian merebus air itu ada, kalau dalam bahasa Jawa itu namanya umup atau mendidih ya. Mendidih itu kan kayak airnya apa ya, kacau gitu ya, airnya kayak naik gitu kan. Bahkan ketika kalian masukkan teh tanpa kalian aduk itu pasti akan tercampur. Nah, sebenarnya itu ada gaya namanya proses konveksi. Nah, ini terjadi karena ada panas. Nah, panasnya bumi dari mana? Panasnya bumi itu berasal dari apa ya, sisa pembentukan bumi dan juga reaksi fisi dan fusi nuklir gitu. Nah, jadi dulu kan bumi itu panas ya kan. Dulu bumi itu belum ada kehidupan dan panas seperti bola api, kemudian mendingin, tapi yang mendingin cuma lapisan atasnya ya kan. Kalau misal kalian makan ayam goreng, luarnya itu mau dingin, dalamnya panas. Nah, itu. Jadi panasnya itu sisa pembentukan. Nah, tapi kok nggak habis-habis ini? Nggak habis-habis panasnya. Nah, karena ada reaksi radioaktif tadi, peluruhan unsur radioaktif, fisi dan fusi. Panasnya tetap terjaga. Ketika energi untuk proses peluruhan unsur radioaktif itu habis, maka bumi akan mati seperti itu. Nah, jadi yang menggerakkan tadi kan proses konveksi, material panas dan ringan naik ke atas, sementara material dingin
turun ke bawah. Nah, jadi uh, kecenderungan suatu benda, semua objek di dunia itu kan dia dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, ya kan. Tekanan tinggi itu jadi mereka itu apa ya, terbalik. Ketika tekanannya tinggi suhunya rendah, tapi kalau tekanannya rendah suhunya tinggi. Nah, yang dipanaskan di bawah kan, otomatis tekanannya di sini rendah. Yang dingin di mana? Di atas. Nah, ada perbedaan tekanan di sini, maka akan naik ke atas lalu turun, dipanaskan lagi naik. Nah, ini ada putaran arus konveksi. Nah, ini yang akan menggerakkan lempeng tektonik. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagian dalam bumi. Ya, jadi yang menggerakkan itu di dalam bumi, bukan di luar bumi. Kalau di luar bumi mati kita, tapi di dalam bumi. Nah, di dalam bumi jadi lapisan bumi, ya. Kalau misalnya kita bahas lapisan bumi, geosfer, itu dibedakan jadi dua. Ada yang dari sifat fisiknya, ada dari sifat kimianya. Aduh, aku belum ini ya, maaf. Jadi ada sifat fisiknya, ada sifat kimianya. Nah, sifat fisik itu apa ya? Sifat fisik kayak misalnya keras atau apa namanya? Lembek, cair, dingin atau panas gitu kan. Nah, kalau kimia ya kimianya kita lihat dari unsur kimia kayak misalnya dia silika atau dia mafik atau apa dan lain-lain, kita gitulah pokoknya. Jadi kalau sifat fisik itu ada litosfer, litos atau dia lapisan yang keras. Jadi litosfer itu lapisan yang keras-keras aja kayak kerak, dan juga lapisan mantel paling atas itu kan dia masih keras. Terus ada astenosfer. Astenosfer itu dia lapisan yang apa namanya, lunak ya. Jadi dia itu yang lunak. Terus ada mesosfer. Mesosfer itu dia lapisan yang lebih dia itu apa, sifatnya lebih cair, panas dan lebih cair. Jadi astenos itu lebih apa namanya, lebih, kalau viskositasnya tinggi. Jadi dia bukan cair, bukan padat, tapi suatu zat yang viskositasnya, kekentalannya tinggi. Sedangkan mesosfer itu dia viskositasnya lebih rendah, gitu. Karena suhunya lebih rendah yang astenos, sedangkan mesosfer suhunya lebih tinggi gitu. Nah, terus kita ke inti bumi. Inti bumi yang dia paling padat, paling panas, ya kan? Dia juga paling berat di antara yang lain. Nah, terus kita ke sifat kimia. Nah, sifat kimia di sini ada kerak, mantel, dan inti. Jadi unsur penyusunnya beda. Kalau kerak itu dia penyusunnya lebih mefik, lebih felsik, lebih asam. Jadi dia itu kandungan silikanya lebih tinggi karena dia udah tercampur banyak sekali unsur, jadi dia lebih asam. Sedangkan mantel dia itu katakanlah dia murninya batuan yang mefik, asam, basa. Jadi itu mantel itu basa. Sedangkan inti dia itu padat, dia itu nggak mungkin apa namanya, bisa keluar karena dia itu di dalam banget ya. Kandungannya itu kebanyakan nikel sama besi Fe, atau sama nikel, unsur yang lain paling banyak besi. Itu kenapa dia massa jenisnya paling berat, sedangkan yang lain itu lebih ringan. Itulah. Nah, ini dia. Jadi kita udah bahas nih daerah-daerah, kayak mana sih daerah yang paling sering gempa, daerah konvergen, daerah subduksi. Nah, jadi sini tektonik lempeng. Jadi lempeng di bumi itu banyak, tapi kalau misal kita bagi jadi dua, itu akan menjadi lebih simpel. Ada lempeng utama yang paling besar dan lempeng-lempeng yang kecil. Contoh lempeng yang gede, yang besar: Pasifik, Indo-Australia, Eurasia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, mana lagi? Antartika, ya kan. Nah, udah. Terus kalau misal yang kecil-kecil atau sub plate, apa ya? Subtectonic plate, ya, itu ada Juan de Fuca, ada Nazca, ada Filipina, ada Arabian subplate,
ada apa lagi ya, eh Caribbean Plate ya kan, dan masih banyak lagi lah, 7 kalau nggak salah itu. Nah, dari banyaknya lempeng-lempeng itu kan tadi udah bergerak 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 itu kan, saling ada yang tumbukan, ada yang saling menjauh. Nah, itu ada batas, nama-nama dari batasnya. Ya, divergen, divergen itu batas dari zona yang menjauh. Nah, contohnya di mana? Contohnya di Laut Atlantik, di antara Amerika Utara dan Afrika Eropa itu ada zona divergen, dia saling menjauh. Nah, terus ada lagi konvergen. Konvergen apa? Saling bertumbuk. Mereka tumbuh kandor. Nah, contohnya di mana contohnya? Contohnya ya di Indonesia, di sebagian besar negara yang berhubungan langsung dengan Samudra Pasifik itu subduksi gitu. Hampir semuanya malah, karena Pasifik itu Pasifik itu samudra yang semakin tahun semakin mengecil karena ditumbuk oleh Amerika, akan mengecil 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 mengecil. Nah, ada lagi terus Samudra Atlantik itu akan semakin besar 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 seperti itu. Nah, terus ini terakhir nih, transform apa ini? Transform. Nah, transform itu jadi gini, kalau kalian bayanginnya itu jangan ini Samudra Atlantik terus lurus ya, lurus red gini, lurus terus tiba-tiba mekar brak ini enggak. Tapi mereka itu kayak selang-seling, mekar di sini, mekar di sini, mekar di sini. Nah, otomatis kan ada yang mekar di sini, ada yang mekar di sini. Nah, ketika mereka saling mekar, ada yang saling bergesekan seperti ini, transform atau saling berpapasan. Nah, itu namanya nanti jadi sesar. Seperti itu. Nah, itu ada banyak sekali. Kalau misalnya kalian buka di Google Earth, nanti kalian bakal melihat banyak sekali sesar-sesar yang ada di dasar Samudra Atlantik seperti itu. Nah, ini besar divergen ya. Nah, dia mecah ke sana, mecah ke sini kan. Nah, dari awalnya sudah daratan, terus pecah-pecah-pecah dari ini, ada arus konveksi dari sini kan, mecah di sini, dos ke kanan sini, terus ke kiri sini ya kan. Akhirnya pecah-pecah-pecah, jadilah akhir dulu itu masih dataran lautan yang pendek gitu ya, belum dalam, menjauh lagi menjauh lagi menjauh lagi menjauh lagi, akhirnya jadi seperti ini, jadi mid ocean ridge, jadi more. Nah, ini di Atlantik tadi ya, yang di sini nih, yang di oh ini dia. Nah, di sini ini more. Nah, ini kalian lihat, loh mereka nggak lurus tapi ada patah-patah patah-patah. Nah, itu akan membuat seperti ini, transform, pecah di sini, gesekan ini, nah ini transform, sesar. Nah, kalau subduksi gimana subduksi? Nah, ini subduksi, konvergen. Ini Pulau Jawa bagian selatan tumbuk oleh Indo Australia, terus terjadi pegunungan. Jadi kenapa Jawa itu banyak populasinya ya, karena ini, karena populasi karena subur, banyak gunung. Akhirnya populasinya banyak mengumpul di Jawa karena emang surga itu Jawa itu. Nah, terus batas konvergensi sendiri ada tiga. Ada subduksi antara lempeng tektonik samudra dengan lempeng tektonik benua. Ada yang samudra dengan samudra, dan ada yang apa? Kolisi benua dengan benua. Contohnya di mana? Contohnya di India. Nah, India. Jadi nanti jadi pegunungan yang kayak Everest itu karena di sini. Jadi kalau misalnya kalian lihat Everest itu di puncaknya ada batuan karbonat. Batuan karbonat dari apa? Batuan karbonat dari endapan makhluk hidup, ya kan? CaCO3 dari dasar laut. Nah, kok bisa di puncak Everest? Ya karena ini ada tumbukan. Oh, ini Mountain Everest ya kan. Nah, ini yang samudra. Oke. Nah, kita tahu tadi kok bisa gitu. Nah, apa aja sih gaya yang bekerja di bumi itu? Gaya yang bisa membentuk bumi dari awal yang aslinya ini A jadi B. Jadi gayanya itu ada dua. Ada gaya endogen.
atau gaya yang dari dalam, dan eksogen dari luar. Endogen contohnya apa? Ya internal, misal konveksi dari dalam bumi tadi, yang akhirnya subduksi, membentuk membentuk bumi, membentuk gunung, membentuk palung, membentuk sungai dan lain-lain. Itu pokoknya kayak bentukan-bentukan yang besar, gunung, palung, cekungan, pegunungan lipatan dan lain-lain. Itu gaya endogen yang membentuk ini. Jadi yang membentuk bentukan-bentukan benua yang dulunya Pangea satu, pecah-pecah jadi Indonesia, Amerika, Filipina, Jepang dan lain-lainnya kayak sekarang itu. Nah, itu gaya endogen. Nah, gaya eksogen itu gaya yang sifatnya merusak, menghilangkan. Nah, contohnya itu apa? Kayak misal di Grand Canyon di Amerika itu kita banyak melihat bahwa batuan-batuan seperti seperti jamur atau mushroom rock. Nah, mushroom rock itu kok bisa kayak gitu? Ada yang naruh kah? Ada yang iseng nih masang batu jadi gini biar kayak jamur? Enggak. Itu emang karena proses alam yang sangat-sangat lama, karena gaya eksogen. Jadi karena ada angin yang mengerosi akhirnya jadi kayak jamur. Bukan karena ada orang iseng gitu. Jadi emang karena apa ya, prosesnya. Nah, loh, bukannya gaya endogen juga merusak? Karena kita lihat gunung api, gempa itu kan juga merusak alam yang aslinya dari cantik jadi jelek karena gunung api hancur dan lain-lain. Yo, maksudnya di sini tuh eh, dulu, katakanlah ini gini, kita perumpamannya lebih mudah. Ada dataran yang rata tanpa adanya gaya yang mempengaruhi. Tiba-tiba ada gaya mempengaruhi nih, gaya konveksi di bawah. Akhirnya apa? Ada dataran lain yang di kanan yang aslinya diam-diam baik-baik kita ini, akhirnya muncullah gunung karena adanya koalisi subduksi tadi. Kayak di India sama Eurasia. Aslinya nggak ada jadi ada. Nah, kalau eksogen, dari ada dia erosi sampai hilang. Nah, jadi peran mereka berdua sangat penting karena tanpa adanya gaya endogen, yang bumi bakalan sangat datar. Jadi gurun pasir aja. Tanpa adanya gaya eksogen, ya bumi akan apa ya, bener-bener ini gaya endogen diangkat tanpa adanya erosi, tanpa, jadi bentuknya itu, jadi yang membentuk bumi jadi yang membentuk apa namanya, gunung jadi kayak Gunung Arjuna sekarang, Gunung Rinjani sekarang, ya karena ada erosi. Yang membentuk Grand Canyon bisa kayak gitu ya bagusnya, dengan lapisan-lapisannya, dengan batuan-batuan yang uniknya, itu ya karena adanya eksogen kayak yang mengikis batuan gitu, seperti itulah. Nah, jadi ada dua gaya. Kemudian ada waktu geologi tuh jangan dianggap kayak waktu sekolah, waktu belajar mata kuliah 2 SKS gitu kan, 100 menit, enggak. Tapi dia sangat-sangat lama, ya kan. Kita itu bumi itu 65 miliar tahun kurang lebih. Nah, dan kita manusia itu ada sekitar 3 detik menjelang 24 jam. Katakanlah jika 60 miliar itu kita jadikan 24 jam, manusia itu cuma 3 detik menjelang akhir, menjelang jam 12.00 ganti hari gitu kan ya. Jadi benar-benar sangat lama. Dari bumi yang aslinya bola panas terus jadi bumi yang hijau indah seperti sekarang itu, wow, luar biasa lama sekali. Dari belum ada kehidupan sampai ada kehidupan, dari yang hewannya masih sel tunggal hingga sekarang selnya jutaan, dari hewan yang sangat kecil, dari ikan yang sangat kecil. Dulu kan ikan, belum ada hewan di darat, akhirnya berevolusi jadi hewan yang jadi di darat. Habis di darat mereka jadi hewan yang besar seperti T-Rex, seperti dinosaurus, kemudian jadi ada mamalia sampai manusia sekarang. Itu benar-benar sangat lama sekali, seperti itu. Jadi uh,
itu sangat apa ya, lama lah. Jadi jangan dianggap seperti kayak 1000 tahun lalu ada dinosaurus, bukan. Bahkan 1000 tahun lalu masih ada manusia dong. Masih udah 1000 tahun yang lalu itu 1025 itu udah maju, termasuk maju. Nah, ini ada pepatah dari Mark Twain di salah satu bukunya, tidak ada yang dapat mengganggu geologi. Jadi bumi itu eh, akan melakukan kemauannya tanpa ada yang bisa mengganggunya. Bumi mau meletus ya meletus, bumi mau gempa ya gempa. Kita nggak bisa mencegah suatu gempa, kita nggak bisa mencegah suatu gunung itu meletus gitu loh. Jadi bumi mau gempa ya silahkan, kita nggak bisa nolak. Bumi mau gunungnya mau meletus ya meletus meletus aja, kita nggak bisa menghilangkan letusan itu gitu loh. Mau dibawa kemana ini magma di diatrema ya itu sangat banyak. Jadi nggak ada yang dapat mengganggu geologi.